Berlatar belakang pada tahun 1999, seorang koki sekaligus pemilik kedai mie bernama Suntai terlihat sedang sibuk membuatkan makanan untuk para pelanggannya. Namun, tidak seperti restoran biasa. Restoran ini selalu menjadi tempat makan siang utama dan berkumpulnya para gangster di Korea. Tak lama setelah Suntai menyelesaikan masakannya, dia dan Gang Pyo mendapatkan SMS di handphone mereka untuk segera menuju ke suatu tempat. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua pun langsung bergegas menuju ke tempat yang dimaksud, menemui Panho yang saat ini sedang berdiri sendirian menantang gangster yang menjadi musuh mereka. Panho sebenarnya sangat pesimis, karena kenapa hanya mereka berdua saja yang datang ke tempat ini. Namun dengan santai, Suntai mengatakan kalau semua rekan mereka sedang beristirahat sambil menikmati makan siang di kedai miliknya. Malam harinya setelah pertempuran itu, sang pimpinan gangster yang bernama Dae-su mengajak mereka bertiga untuk makan bersama mie buatan Suntai, sambil memarahi mereka semua karena bertindak gegabah dengan menyerang gangster lawan. Tetapi bagaimanapun keadaannya, jika orang luar berani berbuat macam-macam dengan keluarga ini, maka mereka harus bertindak untuk saling melindungi. Dae-su meminta mereka bertiga agar lebih bersemangat lagi ke depannya, sebab jika dirinya bisa menjadi bos yang menguasai seluruh gangster Korea, dia ingin salah satu dari mereka bisa menggantikan posisinya setelah dirinya pensiun. Apalagi tinggal beberapa gangster lagi yang harus mereka hancurkan demi merebut posisi puncak di Korea. Keinginan Dae-su tersebut juga menjadi keinginan mereka bertiga. Maka dari itu, mereka bertiga pun langsung merebut wilayah-wilayah yang masih dikuasai oleh gangster lainnya seperti pelabuhan, klub malam, serta pasar-pasar yang menjadi sumber penghasilan dari para gangster musuh. Tak membutuhkan waktu yang lama, Dae-su akhirnya berhasil mewujudkan impiannya tersebut. Sampai-sampai dia berhasil mengambil alih kepemilikan Hotel Nakwon yang langsung disambut oleh Insul beserta dengan semua bawahannya dengan tepuk tangan yang meriah. Dan inilah Boss 2025. Bertahun-tahun pun berlalu, kini kedai makan mie Miru milik Suntai semakin sukses dan semakin banyak pelanggan yang datang ke tempat tersebut. Dengan dibantu istrinya, Jeong, beserta dengan beberapa asisten koki dari para anggota gangsternya, mereka selalu sibuk bekerja setiap harinya, menyajikan makanan yang enak dan berkualitas demi memuaskan lidah serta perut dari para pelanggan kedai mie Miru. Hingga di hari itu, hari yang sangat dinantikan oleh Suntai dan Jeong pun tiba di saat perwakilan perusahaan nirlaba datang untuk melakukan survei demi cita-cita mereka berdua yang ingin mengembangkan kedai mie Miru di seluruh penjuru Korea. Baik Suntai, Taegyu dan semua pekerja di sana sangat fokus menyajikan bahan makanan serta cara mengolah mereka agar makanan yang mereka buat itu terkesan oleh para perwakilan perusahaan. Mereka nampak sangat hati-hati dalam menyajikan setiap hidangan itu. Sampai-sampai jika ada salah satu dari mereka yang berbuat kesalahan, Suntai langsung memberikan pelajaran untuk mereka. Para perwakilan itu sangat terkesan dengan semua masakan yang disajikan oleh kedai mie Miru. Sampai-sampai bertanya dengan resep rahasia mereka karena mie yang disajikan ini sangat enak dan berbeda dari kebanyakan kedai mie di luaran sana. Serta menanyakan keinginan mereka berdua tentang kenapa mereka berdua sangat ingin membuat waralaba kedai mie Miru di seluruh Korea.
Sun Tae pun menjelaskan jika bahan yang mereka gunakan itu bernama MSG, sebuah resep rahasia yang selama 70 tahun turun-menurun diwariskan dari keluarganya. Sun Tae juga menyampaikan tentang kenapa dia ingin mengembangkan usaha ini lebih jauh lagi, sebab Sun Tae ingin membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik melalui rasa. Mereka bertiga pun hanya bisa tercengang mendengar itu dan berjanji akan menandatangani kerjasama dengan mereka berdua dalam waktu seminggu, asalkan tidak ada sesuatu hal yang membuat kerjasama mereka batal. Sun Tae dan istrinya sangat senang mendengar hal tersebut. Namun, kedatangan para anggota gangster yang ingin makan siang di sana agak membuat Ji-young kesal, sebab itu bisa membatalkan kerjasama di antara mereka. Ji-young yang masih kesal kepada suaminya itu hanya mengingatkannya untuk segera keluar dari gangster, sebab jika dirinya masih menjadi anggota mereka, bisa-bisa kesepakatan mereka dengan perusahaan waralaba bisa dibatalkan begitu saja. Sun Tae mengerti dengan bagaimana kesalnya Ji-young, namun yang hanya bisa dilakukannya hanyalah menunggu sampai Dae-soo pensiun, sebab tidak bisa dipungkiri jika Dae-soo selama ini telah banyak membantu mereka, apalagi pertemuan pertama mereka berdua di klub malam saat itu, semuanya berkat Dae-soo. Seketika perdebatan mereka berdua terhenti, tatkala putri sematawayang mereka, Mimi, pulang dari lesnya. Setelah menyapa kedua orang tuanya, Mimi pun langsung masuk dan memalak para anak buah bapaknya dengan santai. Padahal kedua orang tuanya tidak pernah mengajarkan hal itu kepada putrinya. Esok paginya, di saat Sun Tae mengantarkan putrinya pergi ke sekolah, dia bertanya tentang apa resep Mimi karena bisa menjadi peringkat pertama di sekolahnya. Mimi pun mengatakan jika itu semua berkat ayahnya, apalagi di sekolah tidak ada satupun anak yang pernah mendekatinya sehingga dia bisa fokus untuk belajar. Teman-temannya takut untuk mendekat ataupun mengajaknya bermain, sebab mereka tahu kalau ayahnya adalah seorang gangster. Mereka sebenarnya tidak takut dengan gangster, hanya saja mereka malu untuk berteman dengan seorang anak gangster. Mendengar pengakuan jujur putrinya membuat dada Sun Tae langsung sesak, sampai-sampai dia harus menyaksikan sendiri bagaimana perlakuan teman-teman Mimi ketika putrinya itu akan masuk sekolah. 아유, 고객님, 안타깝지만 저희도 방법이 없... Sementara itu pada sebuah bank, Dae-soo tengah mengajukan pinjaman kredit untuk usahanya yang mulai mengalami kebangkrutan. Berbagai cara dan pendekatan sudah Dae-soo lakukan demi meyakinkan staf bank. Namun hal itu tidaklah cukup bagi Jin-moo teryakinkan oleh Dae-soo, meskipun dia tahu kalau orang yang ada di hadapannya itu adalah kepala gangster serta CEO dari Hotel Nakwon. Dae-soo yang marah lalu mengamuk di sana, tetapi Sun Tae yang juga datang ke sana mencoba menenangkan amarah bosnya dan menyeret paksa Dae-soo untuk segera keluar dari sana. Malam menjelang, Sun Tae terus berusaha menenangkan Dae-soo yang sedang galau, sebab di dalam pikiran bosnya itu zaman dulu masih sama dengan zaman sekarang. Dulu semua bank berebut memberi pinjaman kepada dirinya. Para pelanggan memohon-mohon mendapatkan kamar di hotelnya dan bisnis penyelundupan semua tergantung kepada dirinya. Yang tersisa kini hanyalah tagihan-tagihan hutang. Padahal semua hutang-hutang tersebut digunakan juga oleh para pemegang direksi lainnya, namun kenapa dia yang harus bertanggung jawab atas semua ini? Beban itu membuat Dae-soo kelelahan hingga harus rutin mengkonsumsi obat agar mentalnya tetap stabil. Sun Tae mendengarkan semua keluhan itu dengan tenang, lalu perlahan menyodorkan sebuah amplop yang berisikan surat pengunduran dirinya. Dae-soo sangat kaget dan langsung mengeluarkan pisau tepat di depan tangan Sun Tae. Dan Sun Tae yang menganggap kalau itu adalah syarat keluar organisasi, segera mencabut pisau dan akan memotong tangannya sendiri, namun segera dihentikan oleh Dae-soo. Dae-soo mengatakan jika pisau itu sangat berharga mahal dan jika dia menjualnya mungkin itu akan bisa menjadi pegangan putrinya sampai sekolah di universitas ternama. Dae-soo meminta maaf jika keinginan pribadinya yang ingin mengembangkan kedai makan milik Sun Tae di seluruh Korea tidak bisa dia realisasikan sebab situasi dirinya yang seperti ini. Dae-soo lalu berpamitan pulang dan meminta Sun Tae untuk tidak mengantarnya sebab dia bisa pulang ke hotel sendirian. Kabar pengunduran diri Sun Tae membuat Ji-young sangat bahagia, sebab dia sudah tidak sabar menjalani hidup baru yang lebih tenang bersama keluarganya sebagai manusia normal. Mereka berdua kemudian menengok putrinya yang sedang tertidur pulas di dalam kamarnya dengan bahagia. Namun di tengah kegembiraan itu, tiba-tiba... Sesampainya di Hotel Nakwon, Sun Tae dan Pan Ho langsung bertanya kepada In-sul tentang siapakah orang yang berani membunuh sang ketua. In-sul berusaha menenangkan mereka berdua dan mengatakan
jika kematian itu diinginkan sendiri oleh Daesung. Dengan kata lain, sang ketua memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Polisi senior yang bernama Tuan Cho ikut nimbrung obrolan mereka setelah dia memeriksa semua CCTV yang ada di hotel. Dan dari penelusurannya, Daesung masuk hotel sendirian. Cho juga telah memeriksa teleponnya, dan orang terakhir yang bersama dengan Daesung adalah Sun Tae. Sun Tae pun mulai menjelaskan runtutan peristiwa semenjak dia bertemu dengan sang ketua di bank. Setelahnya mereka berdua minum bersama di kedai miliknya hingga larut malam sambil bercerita tentang semua permasalahan hidupnya. Esok pagi menjelang, semua bawahan Daesung memberikan penghormatan terakhir mereka sebelum Daesung dikremasi. Para direksi pun berkumpul sendiri, membicarakan apa yang membuat Daesung sampai-sampai harus bunuh diri, padahal jika dia mempunyai masalah, itu bisa diselesaikan secara musyawarah. Tak lama, perwakilan bank tiba-tiba datang ke sana, berniat mengambil uang berkabung dari sana, yang lalu segera dicegah oleh Pan Ho, dan bertanya tentang tujuan mereka membuat ulah di tempat ini. Mereka pun mengatakan jika kedatangan mereka ke sini hanyalah untuk menagih hutang Daesung yang sudah terlambat 3 bulan. Dan jika dalam waktu 1 bulan tidak segera dilunasi, maka semua aset yang dimiliki oleh Daesung akan ditarik oleh pengadilan. Tak lama, triad dari Cina datang ke sana berniat menagih sisa hutang yang juga belum dibayarkan oleh bos mereka. Sun Tae yang bisa berbahasa Cina mencoba bernegosiasi dengan mereka. Intinya, para triad ini ingin ada seseorang yang bertanggung jawab atas semua hutang masa lalu Daesung, yaitu ketua selanjutnya dari geng ini. Permasalahan itu pun langsung dibahas oleh para direksi malam harinya dan menginginkan salah satu dari tangan kanannya yang menjadi ketua agar dia bisa bertanggung jawab atas semua permasalahan ini. Gang Pyo mungkin cocok menjadi ketua selanjutnya, namun saat ini dia berada di dalam penjara. Kandidat kedua adalah Pan Ho, tetapi karena dia selalu bertindak ceroboh dan sangat bodoh, tidak mungkin organisasi ini selamat dari kebangkrutan. Mereka berempat pun lalu saling menunjuk satu sama lain agar menjadi ketua selanjutnya. Tetapi karena mereka semua tidak mau menjadi ketua selanjutnya, pilihan terakhir mereka jatuh kepada Sun Tae, sebab dari semua kandidat yang ada di sini, Sun Tae yang paling bersih, setia, dan juga cerdas. Pagi menjelang, Sun Tae dan istrinya sudah berada di perusahaan waralaba untuk menandatangani perjanjian kontrak kerjasama di antara kedua belah pihak. Mereka bertiga lalu mengatakan kalau perusahaan mereka juga bekerja sama dengan acara Real Master yang terkenal itu. Dan mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan, orang-orang itu akan datang untuk menilai masakan mereka. Dan bila andai saja makanan mereka melampaui ekspektasi, bisa saja kedai Mimiru akan semakin terkenal dan banyak pelanggan berdatangan. Mendengar hal tersebut, membuat Sun Tae sangat tidak sabar untuk segera menandatangani kontrak kerja sama itu. Tetapi setelah membaca isi kontrak itu dengan cermat, dia sangat terkejut sebab di sana tertulis bahwa dia harus mengganti 5 kali lipat dana yang diberikan oleh mereka apabila terbukti melakukan tindak kriminal termasuk menjadi anggota gangster. Emosi Sun Tae hampir saja meledak karena merasa tidak terima jika gangster didiskriminasi. Beruntung, istrinya berhasil menahan amarahnya sehingga identitasnya sebagai mantan gangster tidak terbongkar. Sepulangnya mereka dari perjanjian kontrak, Sun Tae dan Ji-young disambut sangat meriah oleh semua anggota gangster, namun kebahagiaan mereka berdua tiba-tiba hilang di saat In-sul memberitahukan dirinya kalau bos selanjutnya adalah dirinya. Sun Tae yang hanya ingin menjadi bos pemilik kedai makan Mimiru langsung menolak permintaan dari dewan direksi. Dirinya hanyalah seorang koki yang ingin mengabadikan hidupnya menjadi seorang koki. Apalagi dia mempunyai keluarga yang sangat ingin dia bahagiakan, tetapi bukan menjadi gangster, melainkan seorang koki. Surat pengunduran dirinya juga telah dia serahkan. Jadi jangan pernah berharap dirinya mau menjadi bos menggantikan Daesung. Para petinggi direksi terus berusaha meyakinkan Sun Tae karena tidak ada lagi kandidat yang dianggap cocok, bahkan mereka semua tidak masalah jika dia harus merangkap jabatan sebagai bos gangster sekaligus bos restoran. Pan Ho yang tiba-tiba masuk ke dalam sana tidak bisa menerima hal itu karena dia merasa yang cocok menjadi ketua adalah dirinya, dan jika dia menjadi ketua, Pan Ho yakin akan membuat organisasi ini menjadi lebih baik. Keinginan Pan Ho langsung disetujui oleh Daesung, namun tidak ada seorang pun di sana yang peduli dan menganggap serius permintaan dari Pan Ho. Tidak ada jalan keluar, Sun Tae lalu mengusulkan agar pemilihan ketua dipilih oleh semua anggota organisasi, yang kemudian disetujui oleh semua orang di sana dan bersepakat kalau pemilihan itu akan diadakan dalam waktu 3 hari lagi. Malam harinya, In-sul menemui Sun Tae yang galau karena harus dipaksa menjadi ketua selanjutnya.
Insul lalu mengatakan jika dia menjadi ketua selanjutnya, dia telah mempunyai sebuah peluang bisnis yang nantinya akan membuat seluruh anggota gangster hidup dengan bahagia. Terlebih lagi hidup mereka saat ini tergantung pemasukan bisnis-bisnis yang sedang mereka jalankan. Mendengar hal itu semakin membuat Sun Tae memohon kepada Insul agar mau membantu dirinya untuk tidak terpilih dalam pemilihan ketua. Karena dirinya hanya ingin menjadi seorang koki di kedai miliknya, dan jikapun nantinya dia tidak terpilih, Sun Tae akan tetap memenuhi jatah makan para anggota tiap hari seumur hidupnya. Insul pun akhirnya menyerah dengan keinginan terdalam Sun Tae, yang lalu menyarankannya agar memberitahukan semua para anggota jika mereka harus memilih Pan Ho. Ide cemerlang itu langsung direalisasikan oleh Sun Tae dengan memberikan makanan mie paling lezat yang pernah mereka makan kepada para anggota organisasi. Terlebih lagi, hubungan Sun Tae dengan mereka sangat dekat karena Sun Tae sering meminta mereka tiap harinya makan gratis di kedai makannya tersebut. Di hadapan mereka semua, Sun Tae hanya meminta mereka semua untuk memilih Pan Ho sebagai ketua. Karena jika Pan Ho menjadi ketua, dirinya akan menjamin mereka semua makan gratis di kedai miliknya serta tagihan hutang mereka akan dia lunaskan. Mendengar hal itu jelas membuat mereka senang, sampai-sampai mengelulukan nama Sun Tae yang tentu saja disalahartikan oleh Pan Ho yang tak sengaja berada di sana. Pan Ho yang tidak bisa menerima hal tersebut langsung memberikan iming-iming besar kepada semua anggota organisasi jika dia menjadi ketua selanjutnya. Dia berjanji akan memberikan $5.000 tiap bulannya serta mobil Mercedes yang bisa dipakai mereka tiap harinya. Tetapi karena Pan Ho melihat anak buahnya tidak bersemangat dan malah seperti mengejek dirinya, dia pun lalu melampiaskan semuanya kepada salah satu bawahannya di sana. Kabar tidak baik pun langsung didapatkan oleh Sun Tae ketika dirinya berada di kedai. Di saat dia mengetahui obrolan grup kalau semua orang, termasuk anak buah Pan Ho sendiri, memilih Sun Tae menjadi ketua selanjutnya. Hari pemilihan pun tiba. Sun Tae masih terlihat sangat galau untuk datang ke tempat pemilihan. Istrinya menegaskan bahwa dia tidak mau suaminya itu kembali terlibat dengan dunia gangster, apapun itu alasannya. Belum lagi tagihan hipotek dari franchise yang semakin membengkak membuat mereka harus segera mencari jalan keluarnya karena jika tidak, bukannya kesuksesan yang mereka dapatkan, melainkan kebangkrutan. Maka oleh sebab karena itu, Ji-young telah mempunyai rencana untuk dirinya tidak hadir dalam pertemuan bukan karena dilarang oleh dirinya, melainkan suatu keadaan yang benar-benar tidak bisa membuatnya hadir, yaitu masuk ke dalam penjara. Ide cemerlang dari istrinya langsung dieksekusi oleh Sun Tae yang mencoba berbuat keonaran di saat dia bertemu dengan Wong Sik untuk mencairkan pinjaman dari sana. Sun Tae tahu kalau staf bank itu terlihat sangat susah untuk meng-ACC pinjaman. Makanya dia ingin membuat onar di sana agar terjadi keributan yang tentu saja membuatnya masuk ke dalam penjara. Mereka berdua langsung dibawa ke kantor polisi karena keributan tersebut. Tetapi setelah melihat rekaman CCTV, para polisi malah menilai kalau Wong Sik lah yang bersalah. Apalagi dendam pribadi mereka yang dulu pernah ditolak pengajuan hutang oleh dirinya, semakin membuat para polisi itu ingin memenjarakan Wong Sik. Sun Tae tidak bisa menerima hal itu dan mengatakan kalau dialah yang bersalah karena telah menyebabkan keributan dan melukai tenggorokan Wong Sik. Namun sekuat apapun Sun Tae berusaha meyakinkan mereka, itu tidaklah cukup. Bahkan Tuan Chu yang tiba di sana malah meminta semua anggota di sana mengeluarkan paksa Sun Tae dari dalam kantor polisi. Waktu pun berlalu, pemilihan ketua organisasi akhirnya dilaksanakan juga. Dan seluruh anggota gangster beserta para petinggi dari berbagai wilayah terlihat berkumpul di sana untuk memberikan satu suara mereka. 조판호, 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 나순태, 나순태, 역시 나순태. 이번엔 까기도 전에 나순태. Hasil sudah didapatkan, dan tak bisa dipungkiri lagi bahwa suara yang diperoleh oleh Sun Tae jauh lebih banyak dibandingkan dengan Pan Ho. Insul pun akan bertugas mengumumkan pemenang pemilihan itu. Namun tiba-tiba kehadiran seorang wanita bernama Hong membuat keadaan di sana panas, sebab Nyonya Hong mengatakan jika mereka seharusnya ingat pada sebuah janji 10 tahun yang lalu tentang sebuah peristiwa terbunuhnya seorang polisi korup yang mereka suap. Waktu itu Dae-soo meminta Sun Tae untuk membunuh sang polisi dan akan menjanjikan jabatan sebagai ketua bila dia sudah keluar dari penjara. Sun Tae yang dari dulu memang tidak ingin menjadi ketua, terpaksa menuruti permintaan bosnya itu, tetapi di saat dia akan melakukan tugasnya, tiba-tiba Gang Pyo muncul dan menikam perut sang polisi sampai mati, yang kemudian mengatakan jika dia keluar dari penjara nanti, dirinya lah yang akan menjadi ketua selanjutnya. Gang Pyo telah bebas hari ini, dan lebih baik mereka memberikan kesempatan kepada Gang Pyo untuk menjadi ketua selanjutnya. Dengan semangat berapi-api, Gang Pyo memberikan pesan kepada semua anggota gangster yang tentunya disambut dengan tepuk tangan yang meriah oleh semua orang yang ada di sana, terutama Sun Tae.
Namun, kata-kata semangatnya itu bukan ditujukan kepada dirinya sendiri, melainkan Sun Tae yang diharapkan bisa menjadi ketua selanjutnya. Pilihan Gang Pyo membuat semua orang terkejut, yang membuat Sun Tae juga ingin mengundurkan diri dari pemilihan ketua. Insul tidak masalah jika Sun Tae memutuskan hal tersebut, namun dengan satu syarat, dia harus membujuk Gang Pyo menjadi ketua selanjutnya. Sementara itu, Gang Pyo kini telah sampai di sebuah sanggar tari untuk melihat seorang wanita yang sedang berlatih tarian Tenggo. Sedikit cerita di saat Gang Pyo di penjara dulu. Yang kala itu sangat terpesona oleh kecantikan Yoon Im yang saat itu tampil di hadapan para narapidana. Dan karena itu jugalah yang membuat Gang Pyo mengubah impiannya menjadi penari Tenggo. Ibunya sangat marah karena kenapa Gang Pyo bisa mengubah impiannya. Padahal sebelum masuk ke penjara, impiannya adalah menjadi ketua. Sun Tae juga berusaha menyadarkan kembali impian Gang Pyo. Namun nampaknya pilihannya itu tidak bisa dirubah oleh siapapun karena dirinya ingin bisa menjadi penari profesional. Apalagi dalam waktu dekat ada sebuah audisi menari di kampus agar dia bisa mendapatkan beasiswa dan bersekolah menari di perguruan tinggi. Hari pun berganti, terlihat Gang Pyo dan dalam perjalanan menuju ke universitas untuk melakukan audisi di sana. Sepanjang perjalanan, dia terus berlatih menari, meskipun orang-orang dari gangster senantiasa mengawasi serta berusaha mencegah dirinya bisa mengikuti audisi tersebut. Meskipun Gang Pyo bisa sampai ke panggung dan mengatasi orang-orang itu, tak diduga sesuatu terjadi di luar perkiraannya, sebab para juri memutuskan untuk mendiskualifikasi dirinya karena Gang Pyo datang terlambat. Gang Pyo memohon kepada para juri untuk memberikan kesempatan dia menari, tetapi hal itu tidak dihiraukan oleh mereka karena ternyata itu sudah direncanakan oleh Sun Tae yang melihat semua itu dari atas. Sementara itu di dermaga pelabuhan, Tuan Chu terlihat sedang memancing sambil menunggu pesanan Mimi Miru yang diantarkan oleh Taegyu yang ternyata selama 10 tahun belakangan menjadi mata-mata gangster Daesu agar polisi bisa menemukan bukti keterlibatan mereka dalam mengedarkan barang-barang terlarang yang mungkin diedarkan oleh gangster Daesu. Taegyu lalu bertanya kepada Chu tentang kapankah dia bisa kembali aktif menjadi polisi, sebab dia sudah muak mematai-matai mereka karena semua informasi yang selalu diberikan oleh dirinya selalu gagal diselesaikan oleh Chu bersama dengan tim. Chu yang nampak kesal mengatakan kalau dia harus menyelesaikan kasus ini terlebih dahulu jika ingin kembali aktif menjadi polisi. Apalagi semua informasi yang diberikannya selama ini tidak ada bukti, sehingga membuat penggerbekan mereka selama ini tidak pernah membuahkan hasil. Chu hanya ingin Taegyu bisa menemukan bukti keterlibatan mereka dalam mengedarkan barang-barang terlarang. Chu mengingatkan Taegyu jika ini adalah tahun terakhir mereka mengawasi mereka, karena jika sampai dia tidak bisa mendapatkan bukti apapun dari kejahatan mereka, tim ini akan bubar, termasuk dirinya yang akan dikeluarkan dari kepolisian. Sun Tae dan Ji Young terlihat sedang merapikan tempat mereka sebelum para pelanggan datang. Tak lama pelanggan pertama mereka datang dan segera memesan beberapa masakan yang tersaji di dalam sana. Ji Young lalu segera menyadari kalau dua orang itu adalah orang-orang dari acara Riddle Master, sebab dari apa yang mereka kenakan di tubuh terlalu sangat mencolok, apalagi mereka menolak pangsit goreng gratis yang selalu diberikan kedai mereka. Mereka pun segera menyajikan semua pesanan untuk kedua orang itu, dan ketika Sun Tae mencoba bertanya tentang bagaimana rasa dari masakannya, tiba-tiba 맛이 끝. 손님 왜 이러세요? 손님, 왜 이러세요? Sun Tae pun segera masuk ke dapur untuk mengecek semua bahan yang disajikan mereka. Dan alangkah terkejutnya Sun Tae setelah melihat daging yang mereka gunakan telah tercampur dengan bahan yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Sun Tae pun lalu keluar dari dapur, melihat Gang Pyo yang sudah duduk manis di kursi pelanggan, yang lalu menduga kalau semua ini adalah ulah Gang Pyo sebagai aksi balas dendamnya karena sebelumnya Sun Tae telah menggagalkan audisinya. Tak lama, para dewan direksi beserta dengan Pan Ho datang ke sana untuk memberikan kesempatan terakhir bagi mereka berdua menyelesaikan ini dengan cara tradisional sesuai aturan organisasi. Sun Tae langsung menyetujui hal itu. Namun kali ini bukanlah pemenangnya yang akan menjadi ketua, melainkan yang kalah yang harus menjadi ketua selanjutnya. Insul pun menyetujui ide tersebut dan meminta mereka berdua bersiap sebab malam ini akan menjadi pertarungan terakhir untuk mereka berdua menentukan siapa yang layak menjadi ketua. Tidak butuh waktu lama, para netizen langsung membuli dan memberikan rating buruk terhadap Resto Mimiru, sehingga membuat Resto Mimiru yang selama bertahun-tahun Sun Tae bangun hancur dalam seketika. Situasi ini jelas membuat Sun Tae hancur, sebab selain itu kontrak mereka dengan para laba juga diputuskan sepihak.
Sementara itu di tempat sanggar menari, Yeon Im yang melihat kalau Gang Pyo saat ini tidak sepenuh hati dalam memilih menjadi gangster atau penari, memintanya untuk segera memastikan pilihannya karena menari bukan hanya sekedar pilihan hati. Sementara itu di Hotel Nakwon, Pan-ho menemui In-sul untuk sekedar membahas rencana rahasia di antara mereka berdua. In-sul mengatakan jika sebenarnya orang yang pantas menjadi ketua selanjutnya adalah dirinya, meskipun dia sering bertindak kasar dan juga ceroboh. Di saat-saat seperti ini, mereka membutuhkan seorang bos sejati yang dapat mengatasi krisis apapun tanpa ragu-ragu. Maka dari itu, dia telah menyiapkan sebuah rencana agar Pan-ho bisa menjadi ketua selanjutnya. Pertarungannya ditunggu pun akhirnya datang juga. Baik Gang Pyo dan Sun Tae sama-sama saling mengeluarkan kemampuan terbaik mereka agar tidak kalah dan menjadi ketua selanjutnya. In-sul lalu meminta Pan-ho untuk ikut dalam pertarungan itu. Namun belum juga dia berbuat apa-apa di sana, Gang Pyo malah mendorong Sun Tae masuk ke dalam laut. 용두항 산부도 앞입니다. Berita kematian mereka berdua segera menjadi topik hangat di media sosial, sebab pertarungan yang mereka lakukan di dermaga menjadi pertarungan perebutan puncak ketua organisasi gangster terbesar di Korea saat ini. Namun meskipun begitu, keberadaan mayat mereka berdua juga belum diketemukan. Kematian mereka berdua menjadi satu keuntungan bagi Pan-ho karena satu-satunya orang yang bisa meneruskan pucuk kepemimpinan organisasi ini adalah dirinya. Dan suka tidak suka, semua anggota harus menerimanya. Malam pun berlalu, Taegyu kembali ke restoran Nimiru untuk sekedar memberitahukan Sun Tae dan juga Gang Pyo yang ternyata masih hidup jika Pan-ho sudah resmi menjadi ketua selanjutnya. Mereka berdua pun sangat senang mendengar hal itu, sebab rencana dadakan yang dibuat oleh Sun Tae berhasil membuat mereka berdua tidak menduduki posisi ketua. Semuanya sudah dirancang oleh Sun Tae sangat rapi, termasuk membuat luka tusukan di tubuh Gang Pyo terlihat sangat nyata. Tak lama ketika mereka bertiga sedang bersantai, kedatangan tiba-tiba In-sul, Pan-ho, dan orang-orang teriak ke dalam kedai membuat mereka bertiga terkejut. Mereka lalu menguping pembicaraan di antara mereka. Dan sebenarnya tujuan In-sul menjadikan Pan-ho sebagai ketua agar dia mau menjalankan bisnis yang selama ini ditentang oleh Dae-soo, yaitu mengedarkan narkoba di wilayah Korea. Pan-ho harus setuju dengan rencananya tersebut, sebab hanya dengan itu mereka bisa melunasi hutang-hutang peninggalan Dae-soo. Pan-ho boleh menolak rencana ini, tetapi nasibnya akan sama seperti Dae-soo yang ternyata mati dibunuh oleh para triad yang ada di hadapannya karena dulu menolak rencananya itu. Mendengar itu membuat Pan-ho marah, sebab ternyata Dae-soo tidak mati bunuh diri, melainkan dibunuh oleh para triad sekutu In-sul. In-sul lalu mengatakan kalau dia hanya memberikan kesempatan sekali ini kepada dirinya, sebab selain memikirkan bisnis untuk organisasi, dia juga harus memikirkan semua orang yang bekerja di sini. Pertemuan rahasia itu jelas membuka fakta yang tersembunyi, karena siapapun yang menjadi bos selanjutnya, kemungkinannya hanyalah dua, yaitu menjual garam enak untuk membayar hutang atau ditikam karena tidak menjual garam enak. Gang Pyo ingin sekali menghancurkan mereka semua, namun Sun Tae menahannya, sebab Taegyu yang akan membereskannya karena selama ini dia adalah polisi yang menyamar sebagai anggota gangster. Pernyataan tersebut jelas mengagetkan mereka berdua, terlebih lagi Taegyu, yang tidak mengira kalau selama 10 tahun ini, Sun Tae telah mengetahui penyamaran dirinya, maka tidak salah juga bila informasi yang selama ini diberikan oleh Taegyu kepada Tuan Chu selalu gagal. Sun Tae bisa saja membongkar identitas Taegyu dari dulu, namun itu tidak dilakukannya sebab dengan informasi palsu yang diberikannya kepada pihak kepolisian, itu malah membuat bisnis-bisnis organisasi selalu aman. Setelah pengungkapan itu, mereka kembali berfokus pada masalah utama mereka, yaitu mengungkapkan kasus peredaran garam Cina sekaligus membalaskan dendam atas kematian Dae-soo. Mereka memang mengetahui kebenaran itu, tetapi mereka tidak memiliki bukti yang valid yang bisa meyakinkan para polisi datang ke tempat pertemuan. Dengan percaya diri, Taegyu akhirnya menunjukkan keahliannya sebagai polisi, yang lalu mengeluarkan semua alat perekam yang ada di tubuhnya. Taegyu mengatakan jika bukti-bukti ini bisa dijadikan alat untuk membuat laporan kepada atasannya. Maka dengan bangganya, di esok harinya, Taegyu menyerahkan semua rekaman itu kepada Tuan Chu. Tetapi bukannya menerima dengan baik, Tuan Chu malah mengusir Taegyu dari kantor sebab selama ini dia hanya mengirimkan petunjuk, bukannya bukti yang valid. Sun Tae berusaha menenangkan Taegyu yang galau karena tidak dipercaya lagi oleh bosnya itu. Mereka bertiga kemudian langsung menyusun strategi untuk menangkap Dae-soo beserta antek-anteknya dengan tangan mereka sendiri. Selain bisa membalaskan dendam, Taegyu juga berpeluang mendapatkan kembali nama baiknya di kepolisian. Apalagi dirinya tidak tega jika harus memborgol teman-temannya di sini jika mereka terlibat lebih jauh rencana Dae-soo. Rencana tersebut juga mendapatkan restu dari Ji-young yang tak sengaja menguping pembicaraan mereka dan hanya berpesan kepada suaminya itu untuk kembali dengan selamat.
Mereka pun segera menjalankan rencana mereka. Dimulai dari Taegyu yang bertugas mengantar para triad ke Hotel Nakwon. Tak lupa, dia juga mengirimkan lokasi terkini kepada Sun Tae dan juga Gang Pyo yang sudah siap menunggu kabar dari dirinya. Sesampainya di lokasi pertemuan, Taegyu memperhatikan seluruh transaksi itu dengan sangat seksama dan dengan menggunakan alat perekam yang ada di bajunya, Taegyu mencoba mencari sudut pengambilan agar dia bisa merekam jelas transaksi yang sedang terjadi di sana. Tingkah aneh Taegyu sebenarnya membuat Pan-ho mulai curiga. Namun karena mereka berdua sama-sama konyol, kecurigaan itu tidak berlanjut. Pan-ho malah meminta Taegyu untuk mengecek narkoba yang ada di hadapannya itu, yang tentu saja membuat dirinya panik karena dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengeceknya. Meski begitu, demi kelancaran misinya, dia tetap berusaha menjalankan tugas itu sebisa mungkin dengan nekat mencicipi narkoba yang ada di hadapannya itu. Aksinya tersebut jelas membuat dirinya sempoyongan, yang lalu melakukan siaran langsung di Instagram agar Chu melihat dengan jelas kalau yang ada di hadapannya itu benar-benar bisa menjadi bukti penangkapan para bajingan ini. Taegyu yang teler berhalusinasi memegang pistol dan mengungkapkan jati dirinya jika dia adalah seorang polisi. Namun semua itu malah dianggap lelucon kekonyolan Taegyu yang sedang teler, yang kemudian mendapatkan tendangan dari triad hingga membuatnya terpental. Tak lama Sun Tae dan Gang Pyo masuk ke dalam, yang tentu saja membuat mereka semua terkejut karena ternyata mereka berdua masihlah hidup. Tak ingin mereka berdua mengganggu bisnisnya, Pan-ho lalu meminta semua anak buahnya maju menyerang. Namun Sun Tae lalu berkata kepada mereka semua tentang siapa saja yang pernah makan mie buatannya itu. Dia tahu kalau mereka itu buruk, tetapi bukankah dari dulu mereka tidak pernah diajarkan menjual narkoba? Mendengar itu membuat hati mereka tersentuh, dan sebagian besar dari mereka memilih mengikuti Sun Tae untuk membalaskan dendam kematian ketua mereka. Pertarungan sengit pun terjadi di dalam ruangan itu, dan masing-masing dari mereka memilih lawan yang dirasa paling pantas mereka hadapi. Meskipun dalam keadaan teler, Taegyu berhasil mengamankan salah satu bukti di sana, walaupun Insul beserta dengan anggota triad Cina berusaha kabur dari sana. Gang Pyo memilih untuk berhadapan dengan Pan-ho yang sudah tidak bisa berkutik lagi, dengan jurus tari tenggonya yang sudah dikombinasikan dengan ilmu bela diri. Tanpa mereka sadari, Insul berusaha kabur diam-diam sambil membawa koper yang berisikan uang, serta tas yang berisikan narkoba. Namun, ketika sampai di pintu masuk, Gang Pyo sudah mencegah dirinya di sana. Insul pun lalu kabur ke arah lainnya, tapi dengan santai, Sun Tae dan pasukannya juga sudah menunggunya. Insul yang sudah terpojok meminta ampunan kepada Sun Tae agar dia mau memaafkan dirinya sebab yang dilakukannya ini semata-mata untuk semua orang yang ada di organisasi. Melihat Sun Tae yang nampak tidak fokus, Insul pun mengeluarkan pisaunya yang kemudian menusuk perut Sun Tae hingga berdarah. Sun Tae yang sudah memprediksi semua ini telah menyiapkan daging di perutnya sehingga membuatnya tidak terluka dan sanggup melumpuhkan Insul sampai Chu beserta dengan semua anggota polisi yang dibawanya menangkap para pengkhianat yang selama ini menjadi beban bagi organisasi. 칼 알아보겠냐? 분위기가 좀... 나순대 이 새끼. Dan sebelum film berakhir, Chu bertanya tentang siapa yang menjadi bos selanjutnya. Mendengar itu, Gang Pyo memilih segera pergi dari sana karena dia ada kelas menari yang harus dia ikuti. Sun Tae pun juga tidak ingin menjadi ketua selanjutnya dan memilih berjalan keluar dari sana. Namun, dia mendapatkan hormat dari semua anggota gangster. Setahun setelah kejadian itu, Taegyu yang sudah kembali aktif menjadi polisi, kini sudah naik pangkat menggantikan posisi Tuan Chu sebelumnya. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahku persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!